Udah on ya. Halo teman-teman, lagi ngapain nih? Coffee Technician. Ini lagi ngeliatin ini nih. Ini tadi lagi ngeset. Hari ini kita bahas ini nih ya, V60. Coffee Technician diri dulu, biar enak. Oke. Selamat datang di channel Coffee Technician, channel kopi terupdate Indonesia, yang membahas tentang kopi dan hype-nya, alat-alatnya, apapun lah di bidang kopi ya. Hari ini bahasannya ini nih, V60. V60 yang teman-teman banyak lihat atau umum nih, ini tenar nih, V60 tenar di 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir tuh sangat tenar V60. Kenapa sih V60? Apa sih V60? V60 itu ini gini. Sebelumnya jangan lupa untuk share dan subscribe channel kita nih. Kita langsung ya. V60 itu apa sih? V60 itu penyeduhan kopi secara manual. Dia tanpa ampas. Kenapa V60? Karena alatnya nih. Alatnya 60 derajat ya, teman-teman semua. Alatnya 60 derajat, makanya dinamakan V60. Ciri khasnya, dia lebih light, profilnya lebih terbuka, rasa taste-nya lebih terbuka. Dan alat-alat yang dibutuhkan seperti ini. Alat-alat yang dibutuhkan: grinder, timbangan, server, V60-nya, mau Hario atau yang stainless, is okay. Kok nggak pakai gooseneck? Kadang-kadang gooseneck itu kalau menurut Coffee Technician ya, kita pakai teko biasa aja bisa sih sebenarnya, cuma ya Coffee Technician lagi di bawah nih goosenecknya, jadi nggak diambil dulu. Tadi buru-buru mau ngevlog tentang ini. Gini, V60 itu tadi ya penjelasannya, penyeduhan secara manual, V60 itu alatnya, penyeduhan kopi secara manual, V60 alatnya. Apa sih pembedanya dengan penyeduhan teknik lain yang manual kayak French press, terus mocha pot, terus ada Vietnam drip? Nggak ada bedanya. Yang pembeda itu pasti alat. Terus grind size pastinya juga berbeda. Grind size ini akan sedikit lebih halus dibanding kita menggunakan French press. Terus alat-alatnya pun juga lebih banyak karena French press pakai alatnya sendiri. French press namanya plunger. Nah, ini ada servernya, ada timbangannya, karena akan ada yang namanya umumnya disebutnya rasio water with coffee. Terus ada suhunya berapa. Itu teman-teman bisa googling ya, bisa cari di di Google atau di channel lain tentang rasio, tentang suhu panas gitu. Cuma di sini Coffee Technician jelaskan nih alat-alat umum yang digunakan. Grinder kita di rumah bisa lah V60 ya. Kita gunakan seperti ini bisa. Grindernya seperti ini. Ini yang dari Hario, yang plastik, ada juga yang keramik. Ini yang metalnya, dia paperless biasanya. Oh iya, ini biasanya ada namanya paper filter ya teman-teman semua. Ukurannya dari 01 sampai 03. Kok 01, 02, 03? Kenapa? Itu jumlah cup yang disajikan ya, 1 cup, 2 cup, 3 cup. Ya, teman-teman semua. Kita sama-sama belajar di sini. Terus kok pakai timbangan? Pakai timbangan karena apa? Tadi Coffee Technician udah jelaskan, akan ada namanya rasio water with coffee. Selain suhunya juga ada nanti ya. Nah, timbangannya seperti apa? Timbangannya seperti ini, digital, standar. Biasanya digital dia ada timer, ada juga untuk suhunya. Bukan suhu. Ada sih yang ada suhunya. Kalau umumnya kalau Coffee Technician di rumah cukup kita pakai yang seperti ini. Terus ada yang timernya nih unstable karena Coffee Technician pegang. Kalau ditaruh sih dia stabil, dia pasti bisa nimbang gitu ya teman-teman semua ya. Nah, ini grindernya seperti ini. Biasa kita giling butuhnya berapa banyak. Nanti dari gilingan itu kita biasanya preheat si V60-nya ini kita preheat pakai suhu 90 boleh, 80 boleh, itu semua tergantung preferensi kita. Kalau ini yang nggak pakai kertas, tidak gunakan paper filter. Ini yang menggunakan paper filter, biasanya paper filternya kita wash, kita preheat sekalian, kita buang. Nanti di sini kita timerkan dia. Nah, biasanya ada namanya tahapannya blooming, nanti ada first pour, terus ada second pour, terus baru serving si kopinya, V60-nya. Makanya dia lebih light karena tidak ada pressure di sana, cuma hanya suhu dan grind size ya teman-teman semua. Grinder seperti ini cukup buat di rumah. Oh iya, kenapa bahas seperti ini Coffee Technician? Ya kembali lagi, Coffee Technician ini cuma bahas yang umum. Kita mau belajar kadang-kadang semua bahasnya seduh lagi, latte art lagi. Ya Coffee Technician bahasnya ini aja, simpel-simpelan aja. Kita mau V60 sendiri boleh, bisa. Oh iya, sama gini, Coffee Technician ini mau cerita ya. Banyak di sana tuh pertanyaan-pertanyaan di luaran atau di media sosial juga.
Rasio gimana sih? Berapa banding berapa, suhu berapa sih? Itu semua umum ya. Kembali ke preference kita aja. Kalau kuncinya di Coffee Technician ini, kalau di V60 menurut Coffee Technician, kuncinya itu ada di grind size sama di apa? Istilahnya kalau kita bilang apa ya? Kalau rasio nanti balik lagi ke sana. Kuncinya di grind size sama suhu aja sih sebenarnya. Kalau rasio nanti water with coffee kan tinggal bold sama enggaknya gitu. Kalau pour over nanti tinggal kita mau bold body fruity-nya atau apanya yang kita naikin di sana. Gitu ya teman-teman semuanya. Kunci di sana aja sih sebenarnya. Kita tahu grind size ketika mau V60 grind size-nya seberapa sih gitu ya. Terus apalagi nih yang jadi pertanyaan, bisa dingin nggak? Oh bisa. Ada yang namanya Japanese V60 itu ketika sudah di V60 bawahnya ini dikasih air. Sorry, dikasih es batu teman-teman ya. Jadi dia ketika di pour over dia ada es batunya, itu Japanese V60 disebutnya. Nanti biasanya dikasih ada irisan lemon. Itu banyak lah channel lain yang bahas, kita umum aja gitu ya. Expense-nya berapa nih Coffee Technician untuk alat kita mau nyeduh sendiri V60, mau belajar sendiri. Ingat ya teman-teman, expenses ini enggak, itu tergantung nanti dari kualitas alatnya. Ini umum, kita bisa beli murah under 1 million, under 1 juta, kita bisa V60 sendiri di rumah, kita bisa kulik sendiri di rumah ya. Ini 400 ribuan, ini 150 ribu sampai 200 ribuan, ini 60 sampai 90 ribuan. Ini juga sama di under 100, under 200 juga ada, dan juga ada ukurannya 01, 02, 03. Saran Coffee Technician belinya yang 02. Kalau 03 nanti mungkin kebesaran, agak ribet ya. Terus kalau yang nggak mau pakai kertas bisa pakai ini yang stainless, itu juga boleh. Atau kalau Coffee Technician kadang-kadang ini suka, ini iseng sendiri ya, Coffee Technician potong nih, taruh aja, jadi nggak mau pakai kertas. Terus tetap nggak mau kena plastik juga Coffee Technician, jadi tetap kena si stainless filternya ini ya. Karena ini paperless, dia tinggal habis seduh, tinggal buang, cuci gitu. Terus kalau untuk bisnis gimana? Ya untuk bisnis simple banget ya. Kalau untuk bisnis, Coffee Technician tuh selalu bilang preferensi rasa itu kita terutama ke diri kita dulu. Kita terima nggak nih dari yang kita seduh, ya kan? Kuncinya kan ada di profile coffee. Profile coffee-nya gimana sama waternya gimana. Ketika sudah di sana baru kita bermain rasio. Ketika sudah rasio baru kita vocab. Kita cobain seberapa jauh nih gitu ya. Setelah itu kita cobakan ke orang lain, saudara, teman, bahkan kita nanti meningkat ke home brewing. Itu semua bisa. Semua ada tahapannya. Gitu ya teman-teman. Oke, sementara itu dulu. Ini alat-alatnya V60. Simple kan ya teman-teman ya? Nggak ada yang sulit. Under 1 million kita bisa kulik V60 sebanyak apapun kita mau, serasa seperti apapun. Kuncinya tetap kita harus berani vocab, kita harus berani praktek sendiri. Karena tidak ada kata baku dalam kopi. Yang baku itu cukup kopinya. Kopinya dalam artian gini, kita mau seduh V60 kopinya. Ya kopinya, jangan pakai teh. Jadi jangan sampai oh itu salah, rasionya harusnya begini. Enggak salah, itu semua benar. Yang salah itu ketika kita nyeduh kopi jadinya teh, karena kita masukin teh, bukan masukin kopi. Gitu ya. Nah, itu refreshing aja. Gitu ya teman-teman, jangan lupa nih, ini sampai sini ini dulu V60 kita. Terus share channel kita, terus subscribe channel kita, terus dukung channel kita. Kita sama-sama belajar di sini. Besok-besok kita akan manual brew boleh, mesin boleh. Kita akan bahas lagi apa yang ada di Coffee Technician alatnya. Gitu ya teman-teman. Thank you and see you in next vlog. Bye-bye.